你这么厉害，连秦家都……下次演戏，你还是找个像……铁云，这里到底发给我秦家一个交代。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan tonggo dari Alchemy Supreme ataupun Babang Supetien. Dan kita akan memasuki episode 49. Sebelum itu, kita review dulu untuk part sebelumnya ya guys. Hai. Setelah mendapatkan perlindungan dari Nona Mei ataupun Tuan Fei, kini keluarga Su didatangi oleh keluarga Huang yang mengajaknya untuk bekerja sama dalam hal berbisnis. Contohnya seperti membesarkan tambang besi milik dari keluarga Su dan juga menyebarluaskan pasar milik dari keluarga Su ya. Tetapi siapa sangka dari semua persyaratan serta perjanjian tersebut, seakan-akan janji tersebut hanyalah merugikan keluarga Huang ya. Su Liuji yang melihat itu pun langsung menanyakan mengapa dia bisa melakukan semua ini. Jika tidak, maka keluarga Huang benar-benar sangatlah rugi ya. Namun ketua Huang memberitahunya kalau dia hanyalah rugi sementara saja. Karena jika keluarga Su bangkit, maka keluarga Huang lah juga akan mengalami kebangkitan. Ya pada intinya kuncinya di sini adalah keluarga Su guys. Alhasil mereka pun sepakat untuk bekerja sama. Setelah itu juga Supetien meminta kepada ayahnya kalau dia akan mengajak kakaknya ke dalam Akademi Lanhuo. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah berada di depan gerbang keluarga Qin, mereka langsung ditahan oleh salah satu penjaga dengan menanyakan apakah mereka berdua ini untuk mengunjungi pesta ulang tahun dari putri keluarga Qin. Supetien mengiyakan hal tersebut karena Qinglu lah yang mengundangnya dia ke sini. Setelah memperkenalkan namanya, dia pun langsunglah terkejut ya karena di depannya adalah Supetien dan dia adalah salah satu tamu VIP guys atau tamu istimewa lah. Dan dia pun disambut dengan begitu baik karena dia adalah satu-satunya tamu yang sangatlah diharapkan oleh Qinglu untuk datang. Namun sebelum itu, kalau Qinglu sedanglah merias wajahnya dan dia diperbolehkan untuk beristirahat sementara di taman. Setelah berada di dalamnya, kakaknya Supetien benar-benar begitu bangga kepada dirinya karena dia ini begitu sangatlah akrab dengan keluarga Qin. Supetien mengaku mengapa dia bisa menjadi begitu akrab dengan keluarga Qin karena dia pernah menjual pil kepada keluarga Qin. Bahkan pil tersebut juga berhasil menyelamatkan nyawa dari ketua keluarga Qin ya. Maka Supetien menganggap kalau untuk saat ini keluarga Qin benar-benar berhutang budi kepadanya ya. Mendengar itu, kakaknya pun tampak sangatlah senang karena dia ini benar-benar sangatlah kuat daripada yang dia bayangkan. Supetien pun langsung mengaku juga kalau di Menara Lingbao semuanya ini berada di bawah kendalinya. Iya benar juga sih, tetapi kalau masalah Menara Lingbao, dia sama sekali tidak percaya. Kalau menurutnya itu hanyalah membual saja ya, padahal nyatanya semua Menara Lingbao telah menghormati Supetien. Dan secara tidak sengaja juga mereka bertemu dengan Ransi. Begitu juga dengan Ransi sangatlah senang karena ada Qinglian yang ikut hadir juga dalam pesta ini ya. Qinglian pun langsung menanyakan kabarnya bagaimana dengan dia sebab mereka berdua ini sudah lama tidaklah bertemu. Ditambah juga untuk Ransi, dia menjadi begitu semakin cantik. Lalu Ransi pun meminta kepada Qinglian untuk berbicara empat mata saja karena dia tidak mau ada yang mengganggunya guys. Ya sebenarnya dia ingin menghindar dari Supetien ya. Lalu tak lama dari itu juga ada salah satu pria yang memanggil Ransi dengan begitu so akrab ya. Dia juga menanyakan apakah kedua orang ini adalah temannya. Tetapi Ransi berkata kalau ini adalah tunangannya. Alhasil semua orang yang mendengar di sana pun langsunglah terkejut serta tercengang-cengang. Sedangkan untuk Supetien, dia sama sekali tidak mau terlihat begitu mesra. Namun dirinya pun langsung dicubit yang membuat dia haruslah terpaksa untuk melakukannya ya. Lantas pria tersebut pun menanyakan bagaimana bisa seorang bocah seperti dia layak untuk bertunangan kepadanya. Waduh, Ransi pun tidak terima dengan ucapan tersebut. Dia meminta kepadanya untuk menarik ucapannya kembali ya. Tetapi dengan begitu sombongnya, dia pun langsunglah mengumpulkan semua orang yang berada di sini dengan berkata dari status keluarga Su saja, mereka ini sama sekali tidak bisa membelikan sepatu untuk Ransi. Anggap saja keluarga Su ini benar-benar sangatlah miskin ya.
Ucapan tersebut juga tidak begitu diladeni oleh Su Petin, tetapi untuk Qin Tianyun atau pria satu ini terus-terusan mencoba untuk menghinanya, yang membuat Muransi benar-benar sangatlah marah kepadanya, karena dia sama sekali tidak berhak untuk mengikuti urusannya ya. Tetapi Qin Tianyun terus-terusan mengolok Su Petin, guys. Dia memberitahu kepada Muransi kalau dia ini sangatlah peduli kepadanya. Seharusnya dia ini mencari orang yang lebih baik daripada Su Petin, bukanlah mendapatkan seperti dia. Ini hanyalah akan menghina dirinya sendiri. Waduh, minta tempeleng nih orang. Mendengar itu, Muransi benar-benar sangatlah marah besar dan memerintahkannya untuk meminta maaf kepada Su Petin. Tetapi dengan begitu sombongnya, Tianyun berkata kalau dia ini tidak akan pernah meminta maaf kepada orang yang begitu lemah. Dan dia pun langsung memperkenalkan dirinya kalau dia ini adalah tuan muda dari keluarga Qin. Waduh. Qinjia Shaozu. Kagak tahu ya kalau kakeknya diselamatkan oleh Su Petin, guys. Dengan begitu senang hatinya, Su Petin pun langsunglah menjabat tangannya dengan memperkenalkan namanya ya. Tetapi di sini dia nggak tahu sosok dari Su Petin, guys. Justru inilah yang membuat kita akan senang. Bahkan Tianyun awalnya mencoba untuk mempermalukan Su Petin dengan cara menjabatnya dan menyetrumnya, guys. Tetapi Su Petin kan lebih jauh kuat daripada siapapun di sini ya, dan dia pun langsung mengembalikan, yang membuat tangan dari Tianyun haruslah terluka gara-gara kepalan dari Su Petin. Ya, segini sebenarnya belum puas untuk membalaskan perbuatannya, guys. Lalu Su Petin mengatakan kepadanya kalau dia ini mempunyai sebuah hadiah yang begitu bagus untuknya, yaitu dengan cara mengombang-ambingnya serta melemparnya, membuat dia harusnya terbentur beberapa batuan di sana. Dan gara-gara ini juga membuat dia tidak terima, menyuruh untuk para pasukannya mengusir Su Petin dari sini. Tetapi sayangnya, pasukannya ini bukanlah tandingannya, guys. Muransi pun meminta kepada mereka untuk menghentikan ini semua, karena ini adalah pesta ulang tahun dari Qinglu. Jika mereka bertarung, akan membuat kekacauan di pesta ulang tahunnya. Qin Tianyun yang sudah sangatlah malu, dia sangatlah tidak terima dengan perlakuan Muransi. Dia menanyakan apakah keluargamu ini benar-benar ingin menjadikan keluarga Qin sebagai musuh. Lalu Muransi pun langsung menjawabnya, bukan karena keluarga Qin, dia tidak akan takut dengan siapapun. Dan juga jangan berharap kalau dia ini takut dengan keluarga Qin. Justru keluarga Qin lah yang harus takut dengan keluargamu. Tetap saja, Tianyun sama sekali tidak mau menanggung malu ini seorang diri ya. Dan dia pun langsung menyuruh pasukannya untuk menyerang ke arah Su Petin. Sehingga mereka semua pun langsunglah dibuat babak belur olehnya, guys. Hanya dengan satu jentikan jari saja, mereka pun terpental. Tetapi Tianyun terus menyuruh para pasukannya bangkit berdiri dan mengusirnya dari sini. Ya elah. Dan tak lama dari itu juga, Qinglu pun datang untuk menangani pertarungan tersebut ya. Tetapi dengan cepat juga, Tianyun langsung mengadu domba. Lihatlah orang yang telah dia undang mengacak-acak pesta ulang tahunnya sendiri. Tetapi Tianyun pun langsung terkejut sikap dari Qinglu karena dia sangatlah baik hati kepada Su Petin, membuat dia sangatlah kebingungan ya mengapa semua ini bisalah terjadi. Lalu Tianyun pun meminta kepada Qinglu menjelaskan apa yang semua terjadi. Bukankah dia harusnya mengusir mereka bertiga dari sini? Dan juga dia ini terluka diserang oleh Su Petin. Tetapi Qinglu memberitahunya, dia sangatlah tahu tentang Su Petin. Dia tidak akan mengambil tindakan tanpa alasan jika dirinya tidak akanlah disinggung ya. Betul sekali. Keributan tersebut juga membuat ayah dari mereka berdua menjadi sangatlah kebingungan dan menanyakan kepada Tianyun apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun langsung mengadu domba dan juga melebih-lebihkan cerita tersebut ya. Kalau pria tersebut yang telah diundang oleh Qinglu telah mencoba untuk mengacak-acak pesta ulang tahunnya Qinglu, guys. Bahkan juga dia mencoba untuk melukai beberapa penjaga yang mencoba untuk mengusirnya. Ditambah dia sama sekali tidaklah menghormati keluarga Qin. Qinglu pun mencoba membela Su Petin ya. Sangatlah tidak mungkin Su Petin menyakiti siapapun, guys, tanpa adanya alasan. Tianyu pun sangatlah marah kepadanya. Mengapa bisa dia ini malah membela orang luar bukanlah saudaranya sendiri? Qianlu ataupun Qinglu langsung menanyakan kepada kakaknya apa yang telah dia lakukan kepada Su Petin hingga membuat dia benar-benar sangatlah marah. Lalu ayah dari mereka berdua pun menanyakan kepada Su Petin untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Lantas Su Petin pun menceritakan kalau dia barusan saja memberikan pelajaran karena ada yang mencoba untuk memprovokasinya.
Namun, maupun ayahnya maupun anaknya itu sama saja ya. Dia tidak suka dengan ucapan dari Su Pietian karena dia ini terlalu tidak menghormati keluarga Qin. Baginya, sebuah provokasi itu adalah hal yang wajar untuk mereka semua. Waduh. Lantas, Su Pietian pun langsung malah membalasnya. Kalau begitu, dia juga akan mencoba untuk memprovokasi keluarga Qin kembali. Tetap saja, untuk dirinya sama sekali tidaklah terima untuk diprovokasi ya. Wah, emang nggak bener juga sih. Dia memberitahu kepada Su Pietian, tidak ada yang pernah berani menjadi sombong di keluarga Qin. Dan Su Pietian pun menanyakan kembali, apakah dia ataupun kepala keluarga Qin ini mencoba untuk ingin menyerang dirinya. Jika iya, maka Su Pietian akan menerimanya. Tetapi jangan menyesal ketika dirinya menyerang, dia akan menerima sebuah konsekuensi yang begitu besar ya. Dengan begitu sombongnya, kepala keluarga Qin pun mencoba untuklah menerjangnya. Tetapi harus bersambung dulu untuk episode berikutnya ya guys. Ya sebetulnya Su Pietian tidak perlu bertarung sih guys. Karena untuk satu kota ini sebenarnya sudah dipegang kendali oleh Su Pietian. Apalagi untuk kota tersebut juga dikendalikan oleh pelelangan dari Nona Mi ya. Jadi anggapannya dia ini berdua berkuasa guys. Sedangkan ya untuk keluarga Qin, keluarga Hua, dan keluarga lainnya hanya ejek-ejek bagi Su Pietian. Ditambah juga untuk alkemis paling terhebat di Kekaisaran menjadi teman baik dari Su Pietian. Bisa-bisa keluarga Qin yang akan dihancurkan oleh Kekaisaran guys. Ya kita lihat aja nanti bagaimana untuk part berikutnya. Apakah keluarga Qin akan menerima konsekuensi atau meminta maaf serta menghukum Qin Tianyun karena dia yang memulai lebih dulu untuk pertarungan seperti ini ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini aja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit ya. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 你这么厉害，连秦家都……下次演戏，你还是找个像……铁云，这里到底发给我秦家一个交代。